Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Ayu Lestari dari Fakultas Hukum dengan nomor induk mahasiswa 1220190023. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ekonomi syariah dengan akidah syariah. Pada masa prasyariah, masyarakat Arab mengadakan perdagangan ke berbagai wilayah di luar Mekah dan Madinah, yang setiap ekspedisinya memerlukan waktu beberapa bulan. Perdagangan ini meliputi kegiatan produksi, ekspor, dan impor, yang tidak akan dapat dilaksanakan tanpa pengumpulan sumber keuangan dan keterampilan dagang dan manufaktur. Selama masa prasyariah, sumber keuangan dimobilisasi atas dasar bunga. Pada masa kehadiran syariah, budaya-budaya masyarakat lokal yang bersifat positif dan konstruktif yang sejalan dengan nafas syariah dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Sebaliknya, budaya-budaya yang tidak sejalan dengan nafas syariah ditolak, seperti sistem bunga yang kemudian hari diganti dengan sistem mudorabah dan musyarakah. Kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta kehidupan sosial lainnya, termasuk ekonomi, berkembang secara menakjubkan. Fakta sejarah itu sesungguhnya menunjukkan bahwa syariah merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Adapun artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ialah darah yang keluar dari tubuh sebagaimana tersebut dalam Quran surat Al-An'am ayat 145. Maksudnya ialah binatang yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas adalah halal kalau sempat disembelih sebelum mati. Al-Azlam artinya anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah mereka ambil 3 buah anak panah yang belum pakai bulu setelah ditulis masing-masing, yaitu dengan lakukanlah, jangan lakukan. Sedangkan yang ketiga tidak ditulis apa-apa. Jadi yang pertama itu ditulis lakukanlah, yang kedua jangan lakukan, dan yang ketiga nggak ditulis apa-apa. Terus diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu, maka mereka meminta supaya juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisan, maka undian diulang sekali lagi. Jadi kalau misalkan dia keambilnya yang lakukanlah, mereka akan melakukan sesuatu. Kalau jangan lakukan, berarti dia tidak akan melakukan sesuatu. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi syariah itu menjadi agama bagimu.
Firman Allah Subhanahu wa taala di atas jelas menyatakan bahwa syariah adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun non-material. Karena itu, ekonomi sebagai suatu aspek kehidupan tentu juga sudah diatur oleh syariah. Ini bisa dipahami sebagai agama yang sempurna. Mustahil syariah tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Suatu sistem yang dapat digunakan sebagai paduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu sistem yang garis besarnya sudah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ekonomi syariah sesungguhnya secara inheren merupakan konsekuensi logis dari kesempurnaan syariah itu sendiri. Syariah haruslah dipeluk secara kafah dan komprehensif oleh umatnya. Syariah menuntut kepada manusia untuk mewujudkan kesyariahannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangatlah tidak masuk akal seorang muslim yang menjalankan sholat 5 waktu, lalu dalam kesempatan lain ia juga melakukan transaksi keuangan yang menyimpang dari ajaran syariah. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.